Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Suryani. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki tentang statistika. Di pertemuan kedua ini saya ingin memaparkan tentang penyajian data. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat bagi yang menyaksikan, terutama teman-teman mahasiswa saya. Semoga menjadi pengetahuan baru, menjadi tambah ilmu. Baik, langsung saja. Di sini saya ingin memaparkan sebenarnya apa sih penyajian data dan kenapa juga kita harus belajar gitu tentang penyajian data. Penyajian data ini sebenarnya bagaimana sih kita menampilkan laporan atau laporan apapun. Kalau di dunia kerja biasanya laporan keuangan atau laporan penelitian. Kalau di penelitian, nah ini yang harus teman-teman lakukan adalah bagaimana sih kita menampilkan data-data dan informasi dalam sebuah laporan ini sehingga nanti yang membacanya itu lebih gampang, lebih mudah dipahami. Nah, dalam konteks statistika itu biasanya di bidang penelitian, makanya biasanya identik dengan penelitian. Yang pertama, data penelitian itu harus disusun dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Jadi ya namanya juga kita menyajikan data, pastinya ini harus bisa dipahami oleh si pembacanya, terutama data-data yang luas, data-data yang banyak. Kita bikin simple, kita sajikan dalam bentuk yang mudah, yang menghemat laporan, nggak bertebal-tebal ya, yang banyak, maka disajikanlah dalam bentuk yang lebih sederhana lagi. Kemudian penyusunan dan penyajian data ini tadi saya sampaikan untuk memudahkan kita menganalisis dan membaca data hasil penelitian. Betul sekali. Jadi kalau kita nyajiin datanya kemudian bertele-tele, itu pasti akan butuh banyak berlembar-lembar gitu, sehingga orang juga malas kalau ketebelan juga. Makanya salah satunya adalah untuk meringkas. Kemudian penyajian data ini bisa bentuknya tabel frekuensi atau diagram atau grafik ya. Kalau tabel di frekuensi nanti di pertemuan ketiga ya, pertemuan selanjutnya ini ada bahasan khusus, akan buat videonya bagaimana membuat tabel frekuensi, karena memang ada aturannya gitu, bagaimana kita membuat tabel frekuensi supaya tidak salah gitu. Nah, ini kalau dikelompokkan penyajian data itu ada yang penyajian data yang untuk data kualitatif, ada juga yang data untuk data kuantitatif. Nah, data yang kualitatif itu data yang kayak gimana? Data-data yang menggunakan skalanya itu skala nominal dan ordinal. Di pertemuan pertama di pengantar statistika sudah disebutkan bahwa skala pengukuran itu ada skala nominal, ada skala ordinal yang bentuknya kualitatif atau tidak berbentuk angka ciri khasnya ya. Tapi kalau yang penyajian data untuk yang data kuantitatif, biasanya yang sifatnya atau skalanya itu interval dan skalanya rasio atau bentuknya itu angka-angka. Nah, ini contoh penyajian data dalam bentuk frekuensi, tabel frekuensi ya, distribusi frekuensi. Nanti ada materi khusus, nanti biasanya kotak-kotak nih tabel, kemudian sumber datanya dari mana. Selalu di bawah tabel itu ada sumber datanya. Lalu ada penyajian data yang bentuknya diagram atau grafik. Nah, biasanya berisi seluruh informasi data disajikan sehingga pembaca tidak perlu mencari informasi untuk memahami grafik di dalam teks. Perbandingannya adalah kenapa kita selalu membuat grafik dibandingkan teks. Teks itu membutuhkan narasi yang cukup banyak untuk menerjemahkan grafik ini, makanya dibikin ringkas ya, disajikannya dalam bentuk grafik atau diagram ya. Ini yang
Padahal aslinya ini harusnya berbentuk teks ya, angka-angka laporan ini sekian itu sekian. Nah, kalau disajikan dalam laporan untuk mudah dipahami, baik penelitian atau laporan di perusahaan, biasanya dibentuk diringkas menjadi diagram gitu. Nah, di diagram sendiri harus muncul nomor diagramnya, judulnya, jumlah datanya, ya, data interval atau rasionya, angka dari setiap kategori juga harus terlihat jelas sehingga kita cuma lihat tabel ini saja bisa ketahuan gitu. Januari ini apa nih, akuntansi, komputer, bahasa Inggris gitu, udah ketahuan. Oh, pada bulan Januari bahasa Inggris lebih banyak, udah ketahuan. Padahal angkanya dalam bentuk teks itu bisa jadi banyak sekali gitu. Ini contohnya grafik jumlah siswa bimbel Jakarta, contoh ya. Kemudian penyajian data ini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya ya lebih mudah diingat, lebih menarik, informasi dalam bentuk gambar atau visual kita bisa lihat dan kita bisa memperbandingkan. Tadi saya disampaikan nih, kita bisa bandingin nih antara akuntansi, komputer sama bahasa Inggris. Wah, ternyata bahasa Inggris lebih tinggi. Kalau dalam teks itu kan agak sulit. Mana yang lebih tinggi, kita harus ngitung dulu. Kalau lihat dari gambar udah ketahuan gitu. Kemudian menyajikan perubahan hubungan, pasti di setiap bulan, setiap tahun ada perubahan, kelihatan trennya, kelihatan penaikan atau penurunannya. Timbang harus teks, kita harus ngitung lagi gitu. Ada kekurangannya pastinya, penyajian harus sesuai tujuan karena kebanyakan namanya diringkas ya, pasti tidak sedetail yang teks gitu. Terus kekurangan itu gambaran umum, hanya mencakup gambar umum, tidak detail gitu di dalam. Yang tadi bahasa Inggris lebih tinggi itu sebenarnya angkanya berapa gitu. Kemudian dipengaruhi skala ya, karena diperingkas, diperkecil, maka biasanya ada skala-skalanya ya, kayak gambar gitu kan. Kalau aslinya mah 2 meter, dibikin skala, dibikin gambar ya jadi 1 meter atau 1 mili kalau digambar. Kita lebih detail lagi membahas tentang data kualitatif tadi. Data kualitatif ini umumnya dihasilkan dari pertanyaan terbuka ya, pertanyaan yang kategori jawabannya tidak dibatasi oleh si peneliti ya. Jadi yang namanya pertanyaan terbuka itu ya apa ya, alasan-alasan biasanya. Ini contoh pertanyaannya adalah, mengapa Anda mencari pekerjaan di Korea? Itu kan orang kalau ditanya ini macam-macam jawabannya. Itu namanya pertanyaan terbuka kualitatif ya, nggak nyebutin angka gitu kan. Kemudian jawabannya itu akan beraneka ragam ya, perlu pengelompokan, penyederhanaan jawaban. Bayangin gitu, kita penelitian, respondennya ada 1000, ketika kita dikasih pertanyaan terbuka ya 1000-1000-nya berbeda. Ini luar biasa, kita harus ngelompokin gitu. Atau 500 jawab apa, kemudian 200 orang ngejawab apa. Nah, itu kita harus sederhanakan, disajikannya harus sederhana gitu. Makanya butuhlah yang namanya distribusi frekuensi, gambar-gambar, diagram gitu. Lalu ada data kualitatif, contohnya adalah yang seperti ini ya. Di Korea lebih mudah mencari pekerjaan, Korea menjanjikan. Nah, ini yang alasan-alasan, banyak jawabannya. Tadi kan pertanyaan tadi, mengapa Anda mencari pekerjaan di Korea gitu kan, jawabannya ini beraneka ragam. Dan ini butuh gitulah, butuh diringkas penyajiannya. Penyajian dan interpretasi data ini distribusi frekuensi ya, yang tadi saya sampaikan, akan ada pembahasan khusus ya di tabel distribusi frekuensi di pertemuan berikutnya. Ya, ini adanya pembagian kelas yang berdasarkan atau kategori-kategori tertentu. Jadi nanti ada perhitungannya. Kita skip dulu ya. Kemudian ini penyajian data itu bisa dalam bentuk diagram lingkaran, atau kita menyebutnya pie chart, atau diagram batang, atau bar chart. Jadi mungkin sering ya kalian ada teman-teman yang sering lihat bentuknya grafik atau data diagram. Nah, ini sebenarnya ada perhitungan, ada cara membuatnya. Nah, kalau pie chart ini kategorinya, cara membuatnya kalau dalam derajat, n kecil bagi n besar, itu n kecil itu jumlah dari masing-masing kategori, kemudian n besar itu totalnya, baru dikali derajatnya, sehingga nanti ketahuan nih berapa derajat nih gitu sudutnya. Namanya juga lingkaran ya. Pie chart itu pasti akan
mengalinya adalah derajat, atau dikali 100 persentase. Biasanya dibikin persentase sama N kecil dibagi N besar. Jadi N itu jumlah di setiap kategori dibagi dengan jumlah totalnya. Kategori dalam diagram batang, ada diagram batang itu yang bar chart itu diwakili oleh persegi panjang. Yang berdiri-berdiri itu namanya batang gitu, balok itu ya bentuknya adalah persegi panjang. Nih contoh pie chart nih, 12%, 8%, 7%. Ini dapat dari mana Pak? Cara ngitungnya gimana tadi? Nih yang pakai persentase, jumlahnya berapa gitu. Ini pasti ada misalkan waduh berapa nih jumlahnya dari total, kemudian dibagi totalnya dikali 100%. Itu ya, ini pasti ada datanya, tidak mungkin langsung muncul seperti ini ya. Ini contoh diagramnya dulu, belum proses pembuatannya. Kemudian contoh diagram batang nih, bentuknya seperti ini ya. Grafik jumlah penduduk di Bali gitu ya, kabupatennya, kabupaten apa gitu, kota apa gitu kan, satu provinsi nih. Ini adalah jumlah penduduknya. Dari sini kelihatan ini yang paling tinggi yang pink nih. Ini kabupaten mana nih di provinsi Bali yang jumlahnya berapa banyak gitu. Jadi secara detail sih nggak kelihatan angkanya. Cuman kalau lihat dari gambar dia yang paling banyak gitu. Secara umum, secara general. Untuk detailnya pastinya dalam bentuk teks. Kemudian tadi data kualitatif. Ini sekarang adalah data kuantitatif. Nah, data kuantitatif atau angka-angka ini skala pengukurannya pasti menggunakan interval dan rasio. Ya, data yang kita peroleh dari responden umumnya bervariasi sehingga memerlukan penyederhanaan data dengan cara mengelompokkan data menjadi kelas-kelas dan interval-interval tertentu. Sebenarnya kaidah yang dipakai adalah menggunakan kaidah Sturges. Itu nanti di ini ya, di distribusi frekuensi ya. Jadi lebih detailnya ya penggunaan kaidah Sturges itu. Nah, ini penyederhanaan dengan distribusi frekuensi itu secara gambaran umum ya. Jadi pengelompokan data ke dalam beberapa kategori. Itu ini ada caranya. Di pertemuan berikutnya nanti. Kemarin tujuannya adalah data menjadi informatif dan mudah dipahami. Ada nih langkah-langkahnya ya. Ini untuk membuat tabel distribusi frekuensi adalah dengan cara seperti ini. Kita ngurutin data dulu, membuat kategori, membuat interval data, membuat tabel frekuensi, melakukan penturusan atau tabulasi, memasukkan nilai dalam interval kelasnya. Ya, setelah tabel frekuensi terbuat, barulah kita bisa lihat, kita bisa buat diagram atau grafik yang terdiri dari ada histogram, poligon, ogive ya, grafik batang daun ya. Ini dilakukan ketika kita sudah membuat tabel frekuensinya atau tabel distribusi frekuensinya. Nah, ini penjelasannya. Histogram itu apa? Sama kayak diagram batang, tapi ini hanya batangnya nempel nih, tidak terpisah. Karena data yang disajikan bersifat kontinu, karena tadi itu hasil dari tabel distribusi frekuensi. Ada lagi poligon frekuensi, grafik yang dihasilkan dengan menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah kelas histogram. Nah, mencari nilai tengah kelas ini kan, ini gimana caranya? Nah, itu nanti ada di materi di distribusi frekuensi. Ogive, diagram yang dibuat dari frekuensi kumulatif gitu. Kita nggak bisa membuat ogive diagram kalau kita tidak membuat tabel distribusi frekuensi. Kita tidak membuat frekuensi kumulatifnya. Kita nggak bisa buat tabel ogive ini. Atau batang daun ya, bilangan-bilangan sisanya. Ya, ini jenis-jenisnya nanti saya tampilkan ya. Saya sajikan bentuk-bentuk atau jenis-jenis gambar-gambar. Ini sebenarnya tabel daftar itu kayak gimana, grafik atau diagram itu kayak gimana, tabel baris kolom gimana, tabel kontingensi gimana, frekuensi gimana. Ini contohnya nih. Ini baris kolom. Kalau membuat tabel seperti ini ada sel-sel, kemudian ini judul kolomnya apa,
kemudian judul barisnya apa. Yang namanya kolom itu ke bawah ya. Nih kolom ini, kolom ini, kolom ini. Kalau judul baris, ini judul barisnya, berarti ini kita membaca baris ke samping di setiap selnya. Gitu ya. Nah, ini contoh yang tabel baris kolom. Nah, sekarang kontingensi. Kontingensi ini misalnya ada jumlahnya, ada 2 nih contoh. Ya, kolom, judul kolom, kolom per kolom, jumlahnya berapa, kemudian baris, jumlahnya berapa. Itu. Kalau distribusi frekuensi bentuknya seperti ini nih contohnya. Tapi ini enggak tiba-tiba ujug-ujug muncul nih. Bentuknya seperti ini. Ini ada perhitungannya. Lagi-lagi saya sampaikan, ini nanti kita jelaskan khusus di materi ketiga untuk statistika. Nah, ini jenis-jenis tabel ya, tabel satu arah atau komponen 2 arah, 3 arah. Nah, kalau tabel satu arah itu hanya terdiri dari satu kategori. Contoh atau karakteristik. Contohnya nih, kita mau jumlah penduduk ya, kategori jumlah penduduk aja di daerah Surabaya, Malang gitu. Ada 2 saja nih. Kolomnya ada 2, barisnya tergantung ini, ada jumlahnya juga. Dikasih sumber biasanya kalau tabel itu Biro Statistik 90. Nanti di laporan penelitian di skripsi juga setiap tabel nih, mohon maaf, harus disertakan juga di bawahnya sumbernya dari mana kok bisa bikin seperti ini. Kalau ini Biro Statistik 90 contoh ya. Kemudian yang 2 arah, ini 2 arah tabel yang terdiri atas 2 kategori atau 2 karakteristik. Ini daerahnya ya, ini partai A, partai B, kemudian dikasih jumlah. Ini tabel jumlah pemilih ya, partai di daerah X gitu. Kan Jawa Timur nih, partai A berapa yang milih, partai B berapa yang milih, jumlahnya berapa. Ada 2 kategori. Kemudian ada yang 3 kategori atau 3 karakteristik. Nah, kategori apa? Berdasarkan golongan, berdasarkan umur, berdasarkan pendidikan. Golongan 1, umur yang di 25 sampai 35 tahun ada berapa? Di atas 35 tahun ada berapa gitu. Yang pendidikannya sarjana ada berapa? Yang non sarjana berapa? Seperti itu terus ya. Nah, tadi sudah ini tabel, sekarang grafik atau diagram. Bentuknya kayak apa sih? Nah, ini yang ini gambar-gambar ya, contoh-contoh, mungkin sudah familiar juga ya. Tapi tolong nanti istilah-istilahnya harus paham. Statistika belajar itu. Penyajian data dalam gambar itu dibagi lagi. Ada yang diagram batang atau namanya bar chart, kemudian diagram garis itu line chart, diagram lingkaran atau diagram pastel itu pie chart, diagram lambang namanya piktogram, diagram peta itu namanya kartogram, dan diagram pencar atau diagram titik. Ini contoh diagram batang nih. Nah, penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk batang atau kotak ini disebut diagram batang. Diagram batang dapat bentuk vertikal maupun horizontal. Ya, jadi bentuknya seperti ini ya. Biar ada ininya. Contoh ini diagram batang seperti ini. Nih, contoh diagram batang banyaknya murid pada Yayasan Pendidikan X. SD 230, SLTP 200, SLTR 140, perguruan tinggi ada 100. Banyaknya murid, tingkat pendidikannya. Muncul pertanyaan dari gambar itu, berapa sih jumlah siswa di yayasan tersebut? Ya tinggal dijumlahin aja. Yang SD berapa, yang SMP berapa, yang SMA berapa, dan yang perguruan tinggi. Totalnya 670 siswa gitu kan. Kita bikin diagram garisnya. Ini loh yang namanya diagram garis. Kalau yang tadi ini adalah batang, bentuknya kotak-kotak nih. Kemudian yang garis itu bentuknya garis, ujung-ujungnya saja. Ya, puncak-puncaknya ini SD, puncaknya di sini. SLTP puncaknya di sini. Ya 200 tuh. SLTP 140, mendekati 150 nih kalau ditarik garis. Perguruan tinggi 100 pas di sini. Kita tarik garis nih.
Wah, kalau tren, kalau dari gambar kelihatan, wah kecenderungannya menurun ya, makin tinggi gitu. Kemudian ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu menggunakan lingkaran pastinya ya. Kemudian lingkaran itu kita bagi menjadi sektor-sektor dan juring-juring namanya. Nah, contoh nih tadi ya, yang diagram yang soal yang jumlah siswa tadi ya. Kalau jumlah siswanya 670 orang, maka banyaknya siswa SD itu berapa? Kan kalau di pertanyaan sebelumnya kan udah ketahui 230 ya. Lalu gimana cara mengetahuinya? Kalau jumlahnya 670, yang diketahuinya itu yang SMP, SMA sama perguruan tinggi. Ya tinggal dijumlahin aja gitu kan. Kalau ini derajat sektor pakai prosentase. Di awal kalau pakai prosentase itu jumlah ininya kemudian dibagi jumlah totalnya, baru dikali 100% dalam bentuk prosentase. Tapi kalau banyaknya siswa SD, ini 34% dari sini. Pertanyaan ini 100% itu totalnya 670, 15%, 21%, 30% dari mana Pak? Ya tadi kalau SMP ya, SMP itu tadi ada berapa ya? SMP itu misalkan 200 dibagi 670 dikali 100 pasti ketemu hasilnya segini, 15%. Dicoba aja 200 terus 140 gitu ya, 30% pastinya. Yang ini yang perguruan tinggi yang paling kecil pasti 15%. 100 dibagi 670 ya dikali 100%. Kemudian yang SMA 140 dibagi 670 dikali 100%, hasilnya pasti 21%. Ya, jadi cara menghitungnya gini ya. Misalkan yang ini yang 15% perguruan tinggi nih, yang PT misalkan. Ini sama dengan total itu 100 gitu dibagi 670 dikali, misalkan kita kurungin deh ya Rena, kita kali nih kali 100%, hasilnya berapa sih? 100 dibagi 670. Silahkan dicoba ya, supaya ini bener nggak sih hitung-hitungannya gitu kan. Kita coba ya bareng-bareng apakah betul. Biar memastikan, kita coba 100 dibagi 670 sama dengan itu adalah 14,9 lah, 0,149 dikali 100, ini misalkan 0,149 dikali 100% itu sama dengan itu adalah 14,9%. Kita bulatkan menjadi 15% ya, kita bulatkan menjadi 15%. Begitupun seterusnya yang SMA misalkan. Ini SMA misalkan ada 140 gitu kan dibagi 670 kali 100 dan seterusnya, pasti hasilnya ketemu 21%, yang SMP 30%. Maka ketika 100% dikurangi dengan kuliah, perguruan tinggi, SMA, SMP, maka siswanya adalah siswa SD. Apakah betul 34%? Ya tinggal kita kalikan saja tadi. 34% dikali 670, hasilnya pasti 230. Ini pertanyaan dibalik-balik saja sebenarnya ya. Ini hanya contoh ya, dan seterusnya ya. Dicoba masing-masing. Oke, lalu nah diagram lingkarannya ketika sudah ketahuan prosentasenya tinggal dibikin aja. Ini 100% lingkaran gitu kan. Kalau kita bagi dua itu bentuknya 15%,
50%, ya lebih enak pakai ini ya, diagram jangkar, penggaris dengan lingkaran, atau kalau di Excel ya udah jadi langsung biasanya persentasenya. Ini lingkaran, ini pastelnya, kalau dipecah-pecah ini lingkarannya. Diagram pastel tuh bentuknya seperti ini. Nah kebetulan diagram lambang nih bentuknya seperti ini. Dibikin lambang-lambang aja. Kalau yang 230 lancip, kita potong sedikit, potong berikutnya. Ini hanya ilustrasi saja ya. Nah kalau diagram pencar itu biasanya titik-titik ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada grafik ya. Grafik ini bisa kita pakai untuk bagi laporan. Lalu kenapa sih kita harus menggunakan grafik ya? Kecenderungannya orang tuh lebih mudah ngelihat gambar ya ketimbang bentuk teks atau tulisan, ketikan kata-kata gitu. Orang lebih tertariknya seperti itu. Makanya kalau grafik-grafik tadi itu kita bentuk dalam bentuk teks atau narasi, maka kecenderungannya itu nggak menarik. Tapi kalau dibentuk gambar, orang wah ini lebih menarik dan biasanya lebih gampang diingat gitu. Ini kalau untuk angka-angka gitu kan. Lalu grafik juga bisa digunakan sebagai kesimpulan tanpa kehilangan makna, betul sekali ya. Jadi dari grafik saja udah bisa kita simpulkan. Lalu nih ini contoh-contoh saja, nanti ketika kita di pertemuan berikutnya di ketiga itu kita belajar tentang distribusi frekuensi sudah ditentukan, maka kita akan membuat ya, namanya grafik histogram. Ini namanya histogram balok sih, kayak diagram batang tapi bentuknya ada baloknya gitu. Kita lihat seperti 3 dimensi ya, 2 dimensi ya, 3 dimensi bisa kelihatan. Kemudian ada grafik poligon. Poligon gimana sih? Nah ini poligon garis ya, samping mirip dengan garis. Ogive, kurva ogive ya, diawali kita harus membuat ini dulu. Ini namanya contoh distribusi frekuensi nih, frekuensi kumulatif kurang dari lebih dari, nanti kita bikin kurva ogive nya seperti ini. Kita nggak bisa bikin kurva ogive kalau kita nggak bikin frekuensi kumulatif atau daftar tabel distribusi frekuensi, kita nggak bisa gitu. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan nih terkait dengan penyajian data. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini di pertemuan ke 3 ini ada manfaatnya ya. Semoga ada penambahan keilmuan yang bisa diperoleh oleh teman-teman. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya juga masih sama-sama belajar. Mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.